Udah mulai, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang perisa sintetis. Kelompok kami terdiri dari saya, Rizky Hermawan, dan Dani Rianto. Oke, next. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, pengertian dari perisa sintetik. Yang kedua, macam-macam perisa sintetik. Yang ketiga, bahan baku dan proses pembuatan perisa sintetik. Yang keempat, cara memilih perisa sintetik yang baik. Dan yang terakhir, aplikasi perisa sintetik dalam pengolahan makanan. Next. Yang pertama, pengertian perisa sintetik. Pelapor sintetik atau artifisial adalah perisa sintetik ialah perisa yang dibuat dari bahan kimia dan tidak terdapat di alam. Contohnya, etil vanilin yang mempunyai aroma vanila. Next. Yang kedua adalah macam-macam perisa sintetik. Perisa sintetik terdiri dari 3. Yang pertama, perisa fantasi atau fantasi flavor, yaitu perisa yang dibuat dengan cara mencampur komponen kimia perisa untuk menghasilkan rasa dan aroma yang unik. Yang kedua, perisa animasi atau cartoon flavor, yaitu perisa yang memiliki satu komponen kimia perisa inti untuk mendapatkan rasa seperti halnya perisa dari alam. Yang ketiga, perisa foto atau photograph flavor, yaitu perisa dibuat berdasarkan permintaan customer untuk menduplikat persis seperti yang diinginkan. Next. Bahan baku dan pembuatan proses perisa sintetik. Pembuatan senyawa-senyawa flavor melalui suatu reaksi, biasanya dibuat dengan cara enzimatis atau reaksi kimia menggunakan pemanasan. Flavor yang dihasilkan sering disebut proses flavor. Dengan cara ini, base flavor daging dibuat, yaitu dengan cara mereaksikan asam amino, diantaranya L-cysteine yang terpenting, dengan gula yang terdiri dari silosa, glukosa, dan lain-lain, atau senyawa sistein atau senyawa karbonil. Perisa daging kemudian dibuat dengan cara menambahkan aroma chemical ke dalam base dan bahan-bahan pembantu lainnya seperti garam, rempah-rempah, dan MSG. Untuk membuat flavor keju, maka lemak susu dipecah-pecah dengan menggunakan enzim seperti enzim protease dan lipase, sehingga terbentuk berbagai senyawa, diantaranya kelompok 2 alkanon yang terpenting berperan dalam pembentukan flavor keju. Next. Selanjutnya, cara memilih perisa sintetik. Yang pertama, memperhatikan bahan-bahan yang dibuat. Melihat karakteristik bahan perasa yang banyak dipakai di industri, bahan perasa alami khususnya yang mengarah pada rasa daging savory flavor yang biasanya terdapat pada mie instan impor perlu diperhatikan, sebab jika diekstrak dari bahan hewani yang tidak halal, maka akan menghasilkan perasa yang tidak halal pula. Selain berasal dari babi, hewan halal seperti ayam dan sapi juga perlu diperhatikan aspek penyembelihannya. Kemudian dilihat dari sudut kehalalan. Bahan perasa yang berasal dari bahan sintetis sebenarnya relatif lebih aman, sebab bahan-bahan yang dihasilkan dari proses kimiawi ini lebih terjamin kehalalannya. Meskipun begitu, alangkah baiknya jika kadar dan pemakaiannya dikontrol dengan baik, termasuk dalam memilih bahan perasa yang beredar di pasaran. Kemudian, aplikasi perisa sintetik dalam pengolahan makanan. Cara pengaplikasian perisa sintetik ke dalam bahan pangan bisa langsung dilarutkan ke dalam bahan pangan tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang ibu sedang memasak, maka jika ingin menambahkan perisa makanan, maka bisa langsung saja dilarutkan ke dalam makanan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung saja ditulis di kolom komentar
Insya Allah akan kami jawab. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.